Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama YouTube channel Kelas Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang soal wawasan kebangsaan. Langsung saja soal yang pertama. Rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam. Jadi di sini ada rumusan dan susunan Pancasila yang benar. Itu tercantum pada susunan dan rumusan Pancasila yang benar atau sah itu tercantum dalam pembukaan undang-undang yang telah disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus. Jadi jawabannya adalah D, yaitu pembukaan undang-undang. Karena kalau pidato Muhammad Yamin ini termasuk ke dalam rumusan, masih rumusan Pancasila. Kemudian ini juga rumusan Pancasila. Ini Pancasila. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 2. Adanya perbedaan ketentuan mengenai penetapan kewarganegaraan dapat menyebabkan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan tidak memiliki kewarganegaraan atau disebut. Jadi ketika seseorang itu tidak memiliki kewarganegaraan itu namanya apartheid. Jawabannya adalah B, di mana apartheid atau keadaan seorang tanpa kewarganegaraan yang timbul apabila menurut peraturan kewenangan seorang tidak diakui sebagai warga negara manapun. Itu namanya apartheid. B-nya selanjutnya nomor 3. Sumpah Pemuda sebagai hasil Kongres Pemuda yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi kedaerahan yang sudah memiliki semangat nasionalisme untuk mencapai Indonesia merdeka. Isi Sumpah Pemuda pada butir kedua adalah, jadi isi Sumpah Pemuda itu yang pertama itu kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua itu kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, berbangsa Indonesia. Jadi berbangsa itu yang kedua. Kalau yang pertama itu kan bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Ini bukan berarti bertumpah darah satu tanah air Indonesia, itu bukan. Karena ini isi yang ke satu. Kemudian menjunjung tinggi ini merupakan isi yang ketiga. Jadi bukan. Jadi jawabannya adalah D, di mana mengaku bangsa satu dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, nomor 4. Salah satu manfaat keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan publik adalah terbentuknya masyarakat madani. Berikut ini yang merupakan salah satu ciri masyarakat madani adalah, ciri-ciri masyarakat madani itu yang pertama, adanya kewasembadaan. Kemudian yang kedua, keterikatan pada hukum. Keterikatan pada hukum. Terbentuknya secara sukarela. Jadi jawabannya adalah E. Salah satu ciri jawabannya adalah E, terbentuknya secara sukarela. Itu termasuk ke ciri-cirinya. Baiklah, selanjutnya nomor 5. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan nasional bangsa Indonesia diambil dari kitab. Jawabannya adalah C, Sutasoma. Dimana kalau negara Kertagama ini merupakan Pancasila. Jadi kalau Sutasoma adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, nomor 6. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pengimplementasian Pancasila sebagai kehidupan sehari-hari, di mana Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut dengan filosofirse Grundzak dari negara, atau disebut dengan ideologi negara, di mana Pancasila itu digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Jadi jawabannya adalah C, di mana sebagai dasar, jadi dasarnya itu dalam rangka pelaksanaannya itu sebagai uji material terhadap undang-undang. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, nomor 7. Berikut ini merupakan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut nomor Undang-Undang nomor 12 tahun 2016 kecuali. Di sini ada kecuali, jangan lupa. Kecuali. Jadi yang bukan. Yang pertama, cara memperoleh kewarganegaraan RI menurut Undang-Undang nomor 12 adalah, yang pertama adalah melalui kelahiran, kemudian pengakuan, kemudian permohonan,
Yang keempat itu pemberian. Jadi yang bukan adalah di. Karena kewarganegaraan itu tidak dapat dibeli. Selanjutnya nomor 8, faktor pendorong bagi bangsa Indonesia agar tetap bersatu adalah faktor pendorong di Indonesia agar dapat bersatu itu di mana? Yang pertama, adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Kemudian yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin, dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda dan Bhinneka. Kemudian yang ketiga, adanya tekad dan keinginan bersatu. Jadi jawabannya adalah D. Adanya rasa senasib dan seperjuangan serta cita-cita nasional. Selanjutnya nomor 9. Berikut ini yang termasuk nilai praksis Pancasila sila ketiga yaitu nilai praksis. Nilai praksis berarti pengamalan nilai sila-sila dalam kehidupan sehari-hari. Atau realisasi dari nilai Pancasila itu sendiri. Ini jawabannya adalah C. Karena di sini adalah sila ketiga. Sila ketiga itu bunyinya Persatuan Indonesia. Kalau menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama ini merupakan sila 1. Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ini merupakan keadilan, gerasi dan rehabilitasi. Kemudian menghindari hal kasih walkout dalam suatu musyawarah. Bukan juga. Menjaga keseimbangan antara hak ini sila 2, 4, dan 5. Ini termasuk ke sini. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 10. Lembaga-lembaga kenegaraan di Indonesia seperti MPR, DPR, dan MA pada konsep sistem politik merupakan dalam suatu struktur politik terdiri atas 2 kata, yaitu struktur yang artinya badan serta organisasi. Kemudian secara harfiah struktur politik ada badan atau organisasi yang berkenaan dengan urusan negara lembaga. Negara di Indonesia pada konsep sistem politik merupakan struktur politik. Jadi jawabannya adalah E, di mana MPR, DPR, dan MA itu merupakan struktur politik di suatu kenegaraan. Baiklah, mungkin itu saja sekian pembahasan tentang soal wawasan kebangsaan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga kepoin Instagram kelas bimbel. Terima kasih.